Jawab saja, saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Sekali lagi, walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng. Presiden baik-baik aja, saya pikir semuanya kan. Bagaimanapun juga presiden mengikuti seluruh ya perkembangan dinamika yang ada di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan kita. Tidak ada hal yang luar biasa juga. Ya, kalau ada ya barangkali perumpamaan semua pelaporan harus atas perjuangan Pak Lurah, saya pikir hanya sebagai sebuah joke saja. Ada sense of humor bagus. Pemimpinan nasional itu sehingga memang akan disampaikan, tetapi disampaikan itu ya lebih kepada kalau kita kaitkan dengan konteks tadi ya, ada Indonesia Emas 2045, bagaimana bisa melanjutkan tadi yang juga disampaikan dalam pidato Presiden, bahwa kita punya tantangan-tantangan jangka panjang, kita punya strategi yang akan menuju ke sana, sehingga siapapun presidennya kan sebaiknya berada dalam visi yang kira-kira seperti itu, bisa mencapai itu. Dan itu nggak perlu menyebut siapa, tetapi tantangan kita kalau kita memang sepakat kita menuju Indonesia Emas itu, ya tantangan-tantangan tadi, strategi tadi, ya harus kita coba wujudkan sama-sama. Ya, Pilpres dan pemilihan legislatif, Pak Presiden tadi menyampaikan awal ya pembukaan dalam pidatonya terkait dengan gonjang-ganjing, desas-desus, situasi terkini mengenai politik. Boleh dikatakan bahwa politik kekinian. Bahwa beliau menyampaikan di panggung belakang ya, yang tidak tampak, yang tidak bisa dibaca oleh publik, oleh masyarakat luas adalah sebutan atau julukan untuk beliau adalah Pak Lurah. Menurut saya ini buat untuk masyarakat luas, terutama masyarakat lapisan bawah, oh ternyata ada julukan nih Pak Jokowi di kalangan para aktor politik atau para politisi. Menurut saya ini adalah satu keterbukaan yang memang disampaikan oleh Pak Jokowi. YLBHI sebut pidato kenegaraan Jokowi jadi bukti elit oligarki berkuasa di tengah derita rakyat. Dikutip dari Pikiran Rakyat, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mengkritik pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Jokowi yang disampaikan di sidang tahun MPR 2023, Rabu 16 Agustus 2023. Pernyataan Jokowi mengenai Indonesia memiliki international trust atau kepercayaan internasional justru mengebiri kesejahteraan rakyat. Hal itu terlihat dari utang luar negeri Indonesia malah semakin gemuk guna melancarkan agenda ekonomi oligarki. Sebagai contoh adalah agenda reforma agraria yang didanai oleh Bank Dunia yang semakin mempermudah perusahaan-perusahaan perusak lingkungan membidik tanah-tanah rakyat, kata Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam keterangan tertulis mewakili lembaga itu pada Kamis 17 Agustus 2023. Nyatanya, kepercayaan internasional juga tidak digunakan oleh Joko Widodo untuk mendorong pemajuan HAM di Asia Tenggara dengan ketidaktegasannya melawan junta militer Myanmar. Presiden juga menyebut Indonesia telah konsisten dalam menjunjung hak asasi manusia, kemanusiaan, dan kesetaraan. Kenyataannya, skor indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan terburuk semenjak satu dekade terakhir yang ditandai dengan semakin menyempitnya kebebasan sipil.
Rakyat dinilai semakin takut berpendapat. Penurunan tersebut dengan sendirinya secara langsung tidak diafirmasi oleh Jokowi dalam pidato tersebut dengan mengatakan bahwa kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Jokowi juga terbukti tidak punya niat baik untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM). Hal itu terbukti dengan mangkraknya banyak kasus pelanggaran HAM masa lalu atau langkah pencitraan dengan penyelesaian melalui Perpres penyelesaian pelanggaran HAM non-judisial yang tak sejalan dengan standar pemenuhan hak korban. Bahkan, pelanggaran HAM justru terus dilakukan negara dengan bentuk-bentuk kebijakan yang menindas hak-hak rakyat dan praktik kekerasan brutal yang dilakukan oleh aparat negara terhadap rakyat. Ambisi rezim Jokowi dalam mendorong hilirisasi mineral juga menimbulkan konsekuensi besar bagi keselamatan rakyat dan lingkungan hidup. Hilirisasi mana dilakukan dengan perluasan jaringan infrastruktur melalui proyek strategis nasional. PSN telah melahirkan kawasan-kawasan industri baru yang menggusur, merampas dan menyingkirkan rakyat dari ruang hidupnya. Di sisi lain, narasi rezim Jokowi yang menyatakan hilirisasi mineral akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja dianggap hanyalah omong kosong. Bahkan berbanding terbalik, faktanya operasi pembangunan kawasan industri mengabaikan keberadaan masyarakat setempat dan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Kasus Wawoni, Morowali, Bantaeng, Luwu Timur, dan Maluku. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mengkritik pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Jokowi yang disampaikan di sidang tahun MPR 2023, Rabu 16 Agustus 2023. Pernyataan Jokowi mengenai Indonesia memiliki international trust atau kepercayaan internasional justru mengebiri kesejahteraan rakyat. Hal itu terlihat dari utang luar negeri Indonesia malah semakin gemuk guna melancarkan agenda ekonomi oligarki. Sebagai contoh adalah agenda reforma agraria yang didanai oleh Bank Dunia yang semakin mempermudah perusahaan-perusahaan perusak lingkungan membidik tanah-tanah rakyat, kata Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam keterangan tertulis mewakili lembaga itu pada Kamis 17 Agustus 2023. Nyatanya, kepercayaan internasional juga tidak digunakan oleh Joko Widodo untuk mendorong pemajuan HAM di Asia Tenggara dengan ketidaktegasannya melawan junta militer Myanmar. Presiden juga menyebut Indonesia telah konsisten dalam menjunjung hak asasi manusia, kemanusiaan, dan kesetaraan. Kenyataannya, skor indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan terburuk semenjak 1 dekade terakhir yang ditandai dengan semakin menyempitnya kebebasan sipil.